Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama hari ini. 3.000 balita stunting dan 100 ibu hamil terdampak kekurangan energi kronis. Kementerian Dalam Negeri resmi mengeluarkan pernyataan Pulau Pasir bukan milik Indonesia. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya bersama saya, Vivi Haba. Dan saya Juliet Kapitan inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa, ribuan balita dan ibu hamil kekurangan energi kronis atau KEK di Kabupaten Kupang mendapat perhatian dari Kementerian Kesehatan dengan pemberian makanan tambahan. Seperti di seluruh Indonesia, ribuan balita yang terdampak stunting dan ibu hamil yang terdampak kekurangan energi kronis di Kabupaten Kupang juga mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Robert Mahenka, mengatakan saat ini di Kabupaten Kupang sekitar 3.000 balita terdampak stunting dan 100 ibu hamil terdampak KEK. Mereka kini kemudian oleh Kementerian Kesehatan mendapatkan bantuan berupa pemberian makanan tambahan. Untuk ibu hamil, pemberian makanan tambahan sudah dimulai sejak awal Oktober 2022 lalu dan pemberian makanan tambahan ini akan dilakukan selama 90 hari. Setelah itu akan kembali dilakukan evaluasi apakah telah terjadi perubahan atau belum, terutama pada berat badan dan lingkar lengan ibu hamil. Karena indikator bumil KEK diukur dari berat badan dan lingkar lengan ibu hamil. Sementara untuk 3.000 bayi dan balita sendiri, pemerintah juga menyiapkan pemberian makanan tambahan yang akan diberikan secara rutin. Tentunya tujuan pemberian makanan tambahan ini untuk menurunkan stunting. Adapun anggaran yang disiapkan bagi bayi balita terdampak stunting dan ibu hamil terdampak KEK di kabupaten sebesar 1 miliar lebih. Ia menambahkan, intervensi ini akan dilakukan hingga Desember 2022. Sehingga sangat dibutuhkan peran berbagai stakeholder untuk mengintervensi dengan baik bayi balita yang terdampak stunting dan ibu hamil yang terdampak KEK tersebut. Jadi total anggaran yang kita ajukan itu 6 miliar lebih, yang disetujui 1 miliar lebih untuk ibu hamil KEK dan 3,1 miliar untuk bayi balita stunting di Kabupaten Kupang. Nah, untuk ibu hamil sendiri kurang lebih ada 100 ibu, sedangkan buat bayi balita ada 3.000 lebih. Yang diharapkan kita intervensi sampai dengan Desember. Dan kalau diintervensi dengan baik, maka diharapkan di bulan pengembangan Februari itu angka stunting di Kabupaten Kupang turun sekitar 5 digit. Ia optimis pada bulan Desember 2022 nanti, bayi balita dan ibu hamil yang diintervensi bisa mengalami perubahan. Dan tidak lagi ada ibu hamil yang mengalami KEK dan stunting yang dialami bayi balita akan turun. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, zona musim di Nusa Tenggara Timur berada dalam masa peralihan musim, sehingga diperlukan kewaspadaan terkait ancaman curah hujan yang tinggi. Hampir semua kejadian bencana di Indonesia pernah terjadi di Kupang. Kota Kupang membutuhkan dokumen kajian risiko bencana untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko bencana dan berkelanjutan. Jenis ancaman bencana yang dikaji antara lain banjir bandang, gempa bumi kekeringan, cuaca ekstrim tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, tsunami, dan pandemi COVID-19.
Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Kota Kupang telah siaga darurat merespon peringatan BMKG tentang peringatan dini curah hujan tinggi, diantaranya kepada kelompok rentan yakni penyandang disabilitas. Selain itu juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait persediaan logistik. Berkoordinasi pula dengan multi pihak untuk menghadapi potensi bencana yang diperkirakan puncaknya pada bulan Februari, Maret, dan April 2023. Untuk itu, siaga darurat telah dimulai November 2022 hingga Januari 2023. Saat ini misalnya contoh, menjelang hari ini kan rilis BMKG berkaitan dengan cuaca ekstrim. Bahkan kita pemerintah provinsi sudah menetapkan siaga darurat untuk cuaca ekstrim. Maka yang perlu kita lakukan adalah satu, kita memastikan peringatan dini, sistem peringatan dini, dan itu kita akan mereproduksi rilis-rilis BMKG dan BPBD supaya bisa menjangkau semua masyarakat, terutama kelompok-kelompok berisiko dan kelompok disabilitas. Lalu menjelang musim hujan ini adalah kita memastikan benar-benar koordinasi dengan multi pihak untuk memastikan kesiapan sektor dalam menghadapi bencana. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, informasi terkait pengedar narkoba yang dibekuk polisi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Makanya beli set-top box yang sudah bersertifikasi Kominfo. Ada tulisan siap digitalnya dan support DVB T2. Siaran TV analog akan dihentikan dan selanjutnya beralih ke siaran TV digital. Ayo tonton siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siaran televisi analog di Indonesia akan dimatikan paling lambat 2 November 2022 untuk digantikan sepenuhnya oleh siaran TV digital. Program migrasi mode siaran TV ini disebut Analog Switch Off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir, sebab TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB T2, standar TV digital di Indonesia. Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri. Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch off, TV digital maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.kominfo.go.id. Ayo, segera beralih ke TV digital. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu.
Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Target PAD Timur Tengah Selatan diturunkan dari 110 miliar rupiah menjadi 86 miliar rupiah. Per September lalu, pendapatan OPD baru mencapai 33 miliar rupiah. Angka target pendapatan asli daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun 2022 mengalami perubahan. Berdasarkan dokumen induk, target PAD tahun 2022 sebesar 110 miliar rupiah. Namun pemerintah daerah dan DPRD TTS telah menyetujui untuk melakukan perubahan target PAD, yakni dari 110 miliar ke 86 miliar rupiah. Kepala Bapenda TTS, Aba El Ani mengatakan banyak faktor mengapa terjadi penurunan target PAD. Selain pandemi COVID-19, penurunan target ini terjadi karena perubahan regulasi mengenai data kapitasi JKN. Sebelumnya dana ini masuk menjadi pendapatan asli daerah, tetapi telah terjadi perubahan regulasi yakni dana kapitasi ini menjadi dana transfer daerah. Karena itu Pemkab wajib mengeluarkan dana kapitasi sebesar 20 lebih miliar rupiah dari target PAD. Hal inilah yang membuat target PAD menurun. Aba Ani berharap setiap instansi bisa bekerja maksimal sehingga bisa mencapai target pada akhir tahun ini. PAD Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun anggaran 2022, kalau kita ikut anggaran induk dalam APBD Kabupaten TTS, itu target 110 miliar. Sampai pada keadaan akhir September itu baru mencapai 29% lebih atau mendekati 33 miliar. Kalau kita menggunakan target anggaran induk sebesar 110 miliar. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT. Sementara itu, realisasi penyaluran dana desa sampai dengan September 2022 telah mencapai 21 triliun rupiah atau 78,9% dari alokasi. Penyaluran dana desa di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya dana desa, maka suatu desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Total alokasi dana desa untuk Provinsi NTT senilai 2,80 triliun rupiah untuk 3.026 desa dan 335.559 keluarga penerima manfaat BLT dana desa. Sampai dengan September 2023, penyaluran dana desa mencapai 2,21 triliun rupiah atau 78,9% dari alokasi.
Sementara itu untuk BLT dana desa sampai dengan September 2022 sebesar 905,40 miliar rupiah. Berdasarkan rilis data dari Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, 46 desa di TTS yang sebelumnya tidak salur tahap 1 dan 2 karena alasan terlambat administrasi pun telah melakukan proses penyaluran dana desa pada bulan Agustus 2022 lalu, sesuai PMK 128-PMK07-2022. Kabupaten Rotendao menempati urutan pertama dalam penyaluran dana desa karena telah mencapai 90,5%. Selanjutnya, urutan kedua yaitu Kabupaten Alor dengan realisasi mencapai 89,8%. Pada urutan ketiga yakni Kabupaten Manggarai yang telah mencapai 85,6%. Dari Kota Kupang, Esther Siubelan, TVRI NTT. Pemirsa, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah melakukan percepatan perbaikan sistem dan peningkatan pemberian izin berusaha di sektor pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Terhambatnya perizinan berusaha bisa menyebabkan realisasi investasi di bidang pertambangan melambat. Selain itu, juga bisa memunculkan pertambangan liar atau tidak resmi. Pemerintah terus memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum perizinan berusaha di bidang minerba. Salah satunya melalui Perpres nomor 55 tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang telah diterbitkan pada 11 April 2022. Perpres nomor 55 tahun 2022 merupakan pelaksanaan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Perundangan nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Implementasi Perpres sudah berjalan, namun masih mengalami berbagai kendala teknis. Akibatnya masih ada pelaku usaha yang kesulitan mengurus izin usaha pertambangan IUP. Dari hasil uji petik kami, kantor staf Presiden, masih ada laporan pelaku usaha kesulitan mengurus IUP. Atas temuan itu, kantor staf Presiden menekankan perlunya sosialisasi regulasi perizinan berusaha yang baru, baik saat pendaftaran awal di OSS sampai dengan perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha lebih gencar. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan lebih meningkatkan kesiapan teknis berupa pengembangan sistem aplikasi sesuai aturan baru, kesesuaian peta wilayah terkait pertambangan antara pemerintah provinsi pusat dan integrasi OSS di BKPM dengan sistem di Kementerian ESDM yang diakses Pemda dan pelaku usaha. Pemda juga harus mengevaluasi ketersediaan dan kesiapan SDM terkait layanan OSS. Sebelumnya, kantor staf Presiden bersama Kementerian Investasi BKPM melakukan uji petik pelaksanaan Perpres nomor 55 tahun 2022 di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi Bali pada 2 November 2022. Uji petik dilakukan untuk memastikan agar proses perizinan berusaha di kantor Minerba benar-benar berjalan dengan mudah dan cepat. Tim Liputan TVRI NTT. Kita ke informasi lain, Saudara. Sebanyak 88.796 warga di 74 desa di Kabupaten Kupang hari ini 7 November 2022 menggunakan hak pilih mereka untuk memilih kepala desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Kupang Charles Panei mengatakan berdasarkan daftar pemilih tetap yang telah masuk ke Dinas PMD Kabupaten Kupang hari ini 7 November 2022 dipastikan sebanyak 88.796 warga di 74 desa di Kabupaten Kupang menggunakan hak pilih mereka untuk memilih kepala desa. Adapun daftar pemilih tetap yang telah disahkan tidak dapat dirubah lagi, sehingga tidak diizinkan bagi masyarakat yang datang untuk memilih hanya membawa KTP atau kartu keluarga. Tetapi warga yang datang untuk memilih adalah mereka yang membawa surat undangan dari panitia. Dan mereka yang diundang untuk memilih adalah warga yang telah terdaftar dalam DPT. Ia berharap Pilkades hari ini bisa berjalan dengan baik atau langsung umum bebas.
rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan warga yang memilih juga para kepala desa agar bersama-sama menciptakan suasana aman. Tahun 2022 ini kita melaksanakan pilkada serentak di 21 kecamatan, 74 desa. Dari penjaringan di tingkat dusun, itu terdapat 240 calon kepala desa yang merebut 74 kursi di dalam pilkada tahun 2022. Nah, dalam pendataan DPT untuk pilkades 2022 ini, total keseluruhan pemilih di 21 kecamatan dan 74 desa itu berjumlah 88.796. Hingga berita ini diturunkan, pemilihan kepala desa masih berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh panitia, yakni dimulai dari pukul 8.00 WITA hingga pukul 13.00. Tetapi apabila semua warga belum selesai memilih, maka pencoblosan bisa diperpanjang hingga pukul 14.00 WITA. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, demi pengamanan logistik Pilkades yang dikirim oleh Dinas PMD Kabupaten Kupang ke Pulau Semau, maka Polsek Semau mengawal ketat logistik tersebut. Inilah saat-saat logistik Pilkades di Pulau Semau tiba di kantor Camat Semau. Nampak logistik Pilkades ini tiba pukul 18.30 WITA dan dikawal langsung oleh Kapolsek Semau dan seorang anggota Serpas dari Polres Kupang. Setiba di kantor Camat Semau, logistik kemudian diturunkan untuk 3 desa. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Semau Selatan untuk 1 desa dengan tetap dikawal ketat oleh Kapolsek bersama anggota Polsek lain dan anggota Serpas dari Polres Kupang. Pantauan TVRI NTT, petugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD yang ikut mengantar logistik langsung merakit kotak suara kemudian disegel agar bisa dipakai untuk Pilkades tanggal 7 November 2022 hari ini.
Proses pemasangan ini disaksikan langsung oleh Kapolsek Semau bersama anggota Polsek dan Serpas Polres Kupang, juga panitia Pilkades dari 3 desa. Kapolsek Semau Ibtu Victor Arianto Nanotek mengatakan dari 4 desa di Kecamatan Semau dan Semau Selatan yang melaksanakan Pilkades tahun 2022 dalam pengamanan, Polsek melibatkan Babin Kaptipnas yang bertugas di keempat desa tersebut. Selain itu juga dilibatkan anggota Polsek yang lain dan beberapa Serpas dari Polres Kupang yang akan membackup keempat desa yang melaksanakan Pilkades. Ia berharap Pilkades ini bisa berjalan dengan baik. Masing-masing desa itu 3 personil, ada yang 4. Kita libatkan semua untuk pengamanan di TPS. Jadi masing-masing TPS itu ada 3 sampai 4. Nah, kebetulan tadi saya sendiri yang dari kabupaten dengan anggota yang Serpas dari Polres Kupang yang langsung kita kawal dari kantor PMD kita sampai ke sini. Saya yang kawal sendiri dengan anggota yang Serpas, pergeseran pasukan dari Polres yang bantu. Ada beberapa personil yang bantu dari Polres untuk Serpas Polres Polsek Semau ini. Untuk kita semua, untuk Polsek, kan kita 4 TPS ya, 4 desa yang ini, jadi kita libatkan kita ada anggota Polsek 13 orang, tambah dari Polres ada 3 orang, ya kita sekitar 17 orang. Untuk pemilihan kepala desa di Kecamatan Semau untuk tahun 2022 ini ada 3 desa, yaitu Desa Otan, Wilelot dengan Desa Uiasa yang melaksanakan pemilihan kepala desa di tahun ini. Kemudian dari 3 desa ini daftar pemilih tetap itu untuk Desa Wilelot itu ada 662, kemudian Desa Otan itu ada 684, dan yang terakhir Desa Uyasa adalah 823. Itu daftar pemilih tetap. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, kita ke informasi lain, Saudara. Seorang pria berinisial RSK warga Desa Muda Keputu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, diringkus oleh Sat Narkoba Polres Flores Timur karena diduga terlibat kasus narkoba jenis sabu. Kasih Humas Polres Flotim Aibda Sanusi Anwar menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi adanya pemesanan paket narkoba ke wilayah Flores Timur oleh pelaku melalui jasa pengiriman. Atas informasi tersebut, tim Sat Narkoba pun melakukan pengintaian di salah satu tempat pengiriman barang yang ada di Kota Larantuka. Saat hendak melakukan penangkapan, pelaku melarikan diri. Aparat kemudian melakukan pengejaran, namun pelaku dengan cepat menghindar dan meninggalkan lokasi. Dari sejumlah keterangan, pelaku pun akhirnya berhasil ditangkap di rumahnya yang berada di salah satu desa di Kecamatan Ile Mandiri. Sekarang adalah pelaku masih kita amankan karena terkait dengan barang atau narkotika yang ditemukan itu kita masih melaksanakan uji lab. Jadi uji lab dilakukan di BPOM Kupang. Jadi sudah ada anggota yang ke sana, hari Minggu sudah berangkat dan hari ini langsung menuju ke POM Kupang untuk dilakukan pengujian. Nanti dari hasil uji lab tersebutlah kalau memang itu positif narkotika, kita akan proses selanjutnya. Sementara masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan keterangan awal dari saksi-saksi kita sudah lakukan. Hingga saat ini tim Polres Flotim masih terus melakukan pendalaman dengan melakukan pengujian lab di Balai POM Kupang. Sementara dari hasil tes urin pelaku dinyatakan negatif dengan barang bukti sabu yang berhasil diamankan sebanyak 0,9 gram. Pelaku saat ini sudah ditahan dan selanjutnya dilakukan pendalaman apakah memang hanya sebagai pengedar atau ada teman yang lain. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, warga suku Kawa melakukan aksi blokade lokasi pembangunan mega proyek strategis nasional atau PSN Waduk Lambo. Aksi ini dilakukan karena diduga belum ada pembayaran hak warga atas lahan yang terdampak pembangunan.
Video ini adalah hasil kiriman salah seorang warga suku Kawa yang merekam detik-detik aksi pemblokiran lokasi pembangunan mega proyek strategis nasional atau PSN Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo. Dalam video ini terlihat sejumlah warga suku melakukan aksi blokade lokasi waduk dengan menanam berbagai jenis anakan seperti kelapa dan pisang. Hal ini dikarenakan belum ada kejelasan pihak pemerintah untuk membayar ganti rugi lahan warga yang terdampak pembangunan waduk tersebut. Aksi pemblokiran yang dilakukan oleh warga suku Kawa bukan baru pertama kali terjadi, namun telah dilakukan berulang kali. Sebelumnya mereka menutup akses jalan masuk ke lokasi titik nol pembangunan waduk. Aksi ini juga diakibatkan dari kekecewaan warga suku terhadap pemerintah yang dianggap lalai dalam mengurus hak-hak warga terdampak pembangunan. Diketahui warga suku Kawa merupakan salah satu suku yang mendukung pembangunan mega proyek strategis nasional atau PSN Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo. Menurut mereka, kehadiran waduk menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi warga demi kesejahteraan warga pada umumnya. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri secara resmi telah mengeluarkan pernyataan dan menegaskan bahwa Pulau Pasir bukan milik Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa Pulau Pasir atau Asmorif bukan milik Indonesia, melainkan milik negara Australia. Berdasarkan pernyataan resmi dari pemerintah pusat ini, Komandan Lantamal 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI Heribertus Yudawarsono mengatakan, hingga saat ini situasi di wilayah Kabupaten Rote yang berdekatan dengan Pulau Pasir masih kondusif dan tidak ada gejolak apa-apa. Patroli rutin kapal-kapal milik TNI Angkatan Laut juga rutin dilaksanakan dan tidak ada permasalahan yang menonjol di wilayah perairan perbatasan antara Indonesia dan Australia. Komandan Lantamal 7 Kupang menghimbau kepada seluruh nelayan di wilayah kerja Lantamal 7 untuk tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan keluar dari batas wilayah negara Indonesia, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dengan pihak negara Australia. Hingga saat ini, masih ada nelayan tradisional yang masih melakukan aktivitas penangkapan ikan di sekitar Pulau Pasir. Namun sesuai dengan MOU atau perjanjian antara pihak Indonesia dengan Australia, aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan sekitar Pulau Pasir atau Asmorif boleh dilakukan oleh nelayan tradisional dari Indonesia. Namun, hanya boleh dilakukan menggunakan kapal layar tanpa mesin. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Pemirsa, di Kabupaten Sumba Barat Daya, sejumlah warga berusaha membeli set-top box, namun belum tersedia di pertokoan elektronik. Dampak dari kebijakan migrasi siaran TV analog ke TV digital atau analog switch off, masyarakat harus kehilangan sejumlah siaran di televisi yang mewajibkan masyarakat harus membeli set-top box. Warga desa Pogotena, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya mengaku telah berusaha mencari di sejumlah toko elektronik untuk membeli set-top box, namun tidak mendapatkan alat tersebut. Menurutnya, akibat dari migrasi dari TV analog ke TV digital, ia harus kehilangan sejumlah siaran televisi. Namun untuk diketahui, di Kabupaten Sumba Barat Daya belum tersedia pemancar siaran digital agar seluruh masyarakat Sumba Barat Daya bisa bermigrasi dari TV analog ke TV digital. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya segera membuat kebijakan agar sesegera mungkin tersedia reli pemancar siaran digital yang mudah dan murah agar mudah diakses oleh seluruh masyarakat Sumba Barat Daya. Di Kabupaten Sumba Timur tersedia reli pemancar siaran digital yang merupakan milik Stasiun Televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur, sehingga dipastikan masyarakat dapat dengan mudah bermigrasi ke TV digital. Sementara itu di Kabupaten Sumba Barat Daya, sejumlah warga berharap agar Dinas Kominfo Kabupaten Sumba Barat Daya dapat menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat, sehingga di daerah masyarakat tidak kesulitan mengakses televisi dampak dari kebijakan bermigrasi dari TV analog ke TV digital.
Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Sementara itu peringatan Hari Pahlawan tingkat provinsi akan dipusatkan di 3 lokasi, masing-masing alun-alun rumah jabatan gubernur, Taman Makam Pahlawan Dharma Loka, dan di atas kapal KAL Weling di Selat Semau. Persiapan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur hampir rampung. Rapat lanjutan peringatan Hari Pahlawan dengan agenda pemaparan setiap koordinator seksi berlangsung di ruang rapat asisten Sekda NTT Senin 7 November 2022 pagi. Rapat yang dipimpin Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kestra Provinsi NTT Erni Usboko memantapkan dan mengecek kembali kesiapan masing-masing seksi yang akan terlibat di setiap titik. Upacara akan berlangsung di alun-alun rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur dikoordinir oleh Korem 161 Wirasakti. Upacara di Taman Makam Pahlawan Dharma Loka dikoordinir oleh Polda Nusa Tenggara Timur dan upacara tabur bunga di tengah laut tepatnya di atas KAL Weling dikoordinir oleh Lantamal 7 Kupang. Dalam pertemuan pematangan tersebut setiap seksi menyatakan telah siap untuk mensukseskan peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Gladi resik akan dilaksanakan Selasa pagi 8 November 2022 di masing-masing lokasi. Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema Pahlawanku Teladanku, dipastikan akan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat, TNI, dan Polri. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, pertemuan ketiga kelompok kerja ekonomi digital atau G20 Digital Economy Working Group Meeting di Labuan Bajo bulan Juli lalu berdampak positif terhadap geliat pariwisata dan UMKM di Nusa Tenggara Timur. Rangkaian presidensi G20 yang berlangsung sejak Desember 2021 hingga November 2022, baik agenda utama maupun agenda tambahan, memberikan dampak positif bagi daerah yang menjadi lokasi pertemuan. Salah satu rangkaian kegiatan tersebut adalah pertemuan ketiga kelompok kerja ekonomi digital atau G20 Digital Economy Working Group Meeting di Labuan Bajo belum lama ini. Labuan Bajo dipilih menjadi tuan rumah perhelatan G20 karena memiliki potensi ekonomi yang baik dengan destinasi pariwisata yang terus berkembang, serta memiliki multiply efek bagi daerah di sekitarnya. Selama pertemuan yang berlangsung 3 hari dan diikuti oleh delegasi dari 17 negara secara fisik dan 3 negara secara daring tersebut, kegiatan pariwisata di Labuan Bajo bergeliat. Tercatat 150 hotel dan 111 restoran yang ada di Labuan Bajo menjadi tempat akomodasi para delegasi. Kehadiran delegasi G20 Digital Economy Working Group Meeting di Labuan Bajo juga menjadi momentum bagi para pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur untuk mempromosikan produknya. Produk yang mereka hadirkan diantaranya kain tenun, kopi, olahan berbahan dasar kelor, camilan, minuman tradisional herbal, dan souvenir. UMKM yang terlibat merupakan binaan dari Badan Usaha Milik Daerah, Perumda Bidadari, Kabupaten Manggarai Barat. Mereka berkolaborasi dengan Dinas UMKM, menggandeng beberapa pelaku UMKM untuk ikut serta memperkenalkan produknya kepada para delegasi dan tamu undangan. Dengan adanya kegiatan side meeting G20 di Labuan Bajo ini sangat berdampak pada jumlah penjualan produk-produk UMKM yang ada di Manggarai Barat, khususnya kota Labuan Bajo. Nah, di acara tersebut Perumda Bidadari sering hadir sebagai salah satu stakeholder yang membuka booth untuk memfasilitasi penjualan produk UMKM di venue meeting G20. Perumda Bidadari juga punya toko UMKM yang bertempat di Bandara Komodo lantai 2, sehingga ketika ada side meeting G20 otomatis jumlah kunjungan wisatawan juga bertambah. Jadi penjualan selain penjualan di venue meeting,
ada juga penjualan di toko UMKM yang ada di bandara. Pasca pertemuan tersebut, beberapa pelaku UMKM di Labuan Bajo mampu menembus pasar internasional. Dari sekitar 2.000 UMKM di Labuan Bajo, ada 6 UMKM yang mampu menembus pasar nasional dan UMKM mampu mengirim produknya ke luar negeri. Bahkan setelah acara itu selesai, ada 1-2 UMKM yang mendapatkan pesanan dari luar negeri. Jadi para peserta itu berasal dari beberapa negara, khususnya produk kopi, mereka menyukai dan mereka melakukan pemesanan. Menurut kami ini adalah satu ruang pemasaran yang secara organik terbentuk dengan mendatangkan para delegasi dari luar negeri. Untuk pasar internasional waktu itu hanya 1-2 produk terutama kopi, karena memang kopi di sini menjadi produk unggulan. Kemudian yang untuk pasar nasional, kebetulan kemarin kami berkomunikasi dengan PT Sarinah di Jakarta. Itu ada 6 UMKM yang lolos kurasi di Sarinah dan dalam waktu dekat ini produk mereka sudah bisa dibeli di Jakarta. Saat ini daya tarik utama Labuan Bajo masih berupa pemandangan alam dan kebudayaan. Produk UMKM unggulan berkelas dunia seperti kopi, kain tenun, dan olahan berbahan dasar kelor belum mampu menjadi daya tarik utama untuk memikat wisatawan berkunjung. Dengan pertemuan ketiga kelompok kerja ekonomi digital atau G20 Digital Economy Working Group Meeting diharapkan menjadi sarana bagi produk UMKM untuk menjadi daya tarik selain potensi panorama yang ada. Selain itu, dibutuhkan pula strategi khusus agar pengembangan pariwisata berjalan seiring dengan pengembangan produk unggulan lainnya. Jadi khususnya kopi, pada saat G20 meeting mengenai World Digital Economy yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo, pada saat yang sama pemerintah daerah juga membuat festival kopi yang letaknya adalah berdampingan dengan Hotel Meruora yang merupakan venue meeting. Itu salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap para pelaku UMKM dengan menyediakan tempat untuk pameran di posisi yang sangat strategis. Harapan saya atau harapan kami mewakili teman-teman pelaku UMKM, semakin banyak acara-acara baik itu dari pemerintah pusat ataupun BUMN atau acara swasta yang dilaksanakan di Labuan Bajo, karena memang laku tidaknya produk-produk UMKM ini sangat bergantung pada wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Tapi itu merupakan target jangka pendek. Dan target jangka panjang kami adalah kita juga harus agresif untuk kita juga hadir di kota-kota lain selain hanya menjadi jago di tempat kita sendiri. Sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional, para pelaku UMKM berharap ke depan akan lebih banyak lagi agenda serupa diselenggarakan, terutama yang berlokasi di Labuan Bajo. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Kami kembali mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Junet Kapitan. Ya, dan saya Vivi Haba. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.